Sorotan di Kompas Petang, Saudara. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri, hari ini memenuhi panggilan Dewan Pengawas KPK untuk diperiksa soal dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly Bahuri tiba di Gedung Lama KPK Jakarta sekitar pukul 10 Senin pagi tadi. Diperiksa sekitar 3 jam oleh Dewas KPK, Firly Bahuri mengaku telah menjelaskan semua hal yang ia ketahui. Namun Firly menolak menjelaskan materi pemeriksaan. Seputar laporan yang diterima oleh Dewas, saya menyampaikan sepenuhnya apa yang dimintakan oleh Dewan Pengawas. Tentu ini adalah sesuai dengan surat undangan klarifikasi oleh Dewas dan sudah saya sampaikan semuanya utuh dari mulai A sampai Z. Sedangkan untuk materinya tentu karena sifat pemeriksaan di Dewas itu adalah tertutup, nanti biarlah Dewas yang menyampaikan secara lengkap ya. Ketua KPK Firly Bahuri bungkam dan menutupi wajah dengan tas di dalam mobil yang membawanya keluar dari gedung usai diperiksa di Barreskrim Polri Kamis 16 November lalu. Seperti petak umpet, kedatangannya ke Mabes Polri di pagi itu juga sama sekali tidak terdeteksi oleh wartawan. Padahal itu menjadi momen yang ditunggu karena Firly akhirnya memenuhi panggilan ketiga dari penyidik Polda Metro Jaya untuk mengusut kasus dugaan pemerasannya terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sebelum memenuhi panggilan pemeriksaan Dewan Pengawas KPK Senin pagi tadi, Firly Bahuri menggelar konferensi pers, membantah seluruh tudingan pemerasan dan menjelaskan alasan perilaku tak biasanya pada Kamis lalu. Firly berkilah, mobil pribadinya tak ada di tempat, sehingga seseorang meminjamkan mobil kepadanya agar bisa segera menuju ke KPK. Dan saya melihat tidak saya temukan kendaraan tersebut. Sehingga seseorang menyampaikan kepada saya untuk meminjamkan mobil pribadinya kepada saya dan mengantar saya keluar dari tempat. Saya sadar, rekan-rekan menunggu. Dengan kesadaran bahwa saya adalah pejabat publik, tetapi juga saya sebagai manusia, terkadang saya butuh waktu untuk jeda. Terutama di situasi yang begitu saya anggap situasi abnormal yang tidak bisa saya jelaskan saat ini. Tak hanya mangkir beberapa kali di pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya, Firly juga mangkir beberapa kali dalam pemeriksaan etik Dewan Pengawas KPK yang akhirnya ia penuhi pada Senin pagi. Dewan Pengawas KPK pun akan memanggil Syahrul Yassin Limpo untuk mengklarifikasi jumlah hal yang tidak bersesuaian dengan keterangan Firly. Kemungkinan kita masih akan memanggil Pak SYL juga, sebab ada beberapa keterangan yang tidak saling bersesuaian. Nah itu kan mesti dikonfirmasi ulang, diklarifikasi ulang. Keberanian Dewan Pengawas KPK mengungkap pelanggaran etik dalam kasus dugaan pemerasan oleh Firly Bahuri terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo kini dinanti publik. Gitu. Karena ini sudah sangat transparan dan sudah masuk ke proses penyidikan dan sudah berkali-kali. Kemudian kalau itu dilakukan yang sama, saya udah nggak ngerti lagi deh. Jadi hanya formalitas begitu, Bang? Ya, karena memang dari 6 case yang sudah berlalu, ya, termasuk case yang sudah menyangkut pimpinan yang lain, kesannya bukan saja sekedar formalitas, saya mengatakan mereka useless ya. Mereka posisinya itu menegakkan etik yang mereka buat sendiri. Kita berharap Dewas kali ini, please, bekerjalah dengan benar. Anda sudah jelas kok alat ukurnya ada. Masa ragu untuk menjabarkan apa yang disebut sinergi, apa yang disebut integritas, apa yang disebut profesionalisme, apa yang disebut kepemimpinan, apa yang disebut keadilan, adil seperti ini, ya kan? Sudah lebih dari 100 orang diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan Firly Bahuri terhadap Syahrul Yassin Limpo, termasuk sejumlah pejabat dan pegawai KPK. Polisi juga telah menyita laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN milik Firly Bahuri dari 2019 hingga 2022. Namun, hingga saat ini belum ada penetapan tersangka meski kasusnya sudah naik ke penyidikan. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.